A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allahu ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Amma ba'du. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Tema ceramah kita kali ini adalah persatuan umat lebih utama dari sentimen sektarian. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, marilah kita bersyukur atas anugerah Allah yang dilimpahkan kepada kita, terutama anugerah iman dan sehat sehingga kita dapat menjalankan kewajiban sholat, zikir, sholawat dan sebagainya dengan penuh semangat dan kemudahan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini agar tetap tegak sampai kiamat nanti. Selain itu, penceramah juga berwasiat agar kita selalu bersemangat dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Setidaknya kita bertekad untuk menjadikan keberagaman kita lebih baik dari hari kemarin. Semakin bertambah hari dan usia kita, harus mempunyai keinginan agar penghambaan kepadanya tidak stagnan dan flat begitu saja. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, dalam sejarah Islam, perpecahan umat Islam yang begitu kentara terlihat sejak kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abu Thalib karamallahu wajhah. Ketika beliau diangkat sebagai khalifah, ada sekelompok umat Islam yang lain yang dikomando oleh sesama sahabat Nabi juga, yaitu Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejak saat itu, umat Islam mulai terbelah dua, pengikut Ali dan Muawiyah. Beberapa tahun berikutnya muncul kelompok baru dalam Islam yang dikenal sebagai Khawarij. Kelahiran kelompok ini menjadikan pengikut Sayyidina Ali menamai dirinya sebagai Syiah. Setelah itu pula semakin banyak kelompok-kelompok Islam bermunculan. Seiring perjalanan waktu sehingga hari ini umat ini secara umum terbagi menjadi dua arus utama, yaitu Sunni dan Syiah. Hal ini disebabkan beberapa perbedaan prinsip antara keduanya sehingga terjadilah dua faksi besar. Namun tentu saja kita tidak melupakan sekaligus tidak menafikan kelompok-kelompok Islam lain yang berada di bawah dua arus utama ini. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, dikotomi semacam ini yang membuat sebagian orang-orang Sunni maju mundur untuk mendukung Iran dalam melawan Israel. Akibatnya mereka berharap kedua negara ini sama-sama hancur sehingga tidak ada yang tersisa dari keduanya,
terutama peralatan militernya yang begitu canggih dan luar biasa. Selain faktor sektarian di atas, sejarah masa lalu yang dilakukan Iran terhadap orang-orang Sunni juga turut mempengaruhi sikap hari ini. Tentu saja kita tidak melupakan itu, namun untuk konteks hari ini rasanya perlu ditinjau kembali. Alasannya adalah penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina sudah melampaui batas. Perbuatan mereka, mau dilihat dari perspektif manapun, tidak akan ada yang membenarkannya. Maka membela Palestina pada sejatinya bukan hanya karena unsur agama, tapi dari sisi kemanusiaan. Begitu juga ketika Israel menyerang Iran, maka selayaknya Iran pantas mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk umat Islam yang berhaluan Sunni seperti kita. Perbuatan keji yang dilakukan Israel, yang dalam Islam disebut kafir harbi, sangat pantas untuk dilawan. Terlebih, pihak yang melawan merupakan sesama umat Nabi Muhammad. Para ikhwan wa akhwat, rahimakumullah, Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob, mantan imam besar Masjid Istiqlal, pernah mengatakan bahwa Syiah secara umum terbagi menjadi 3. 1. Syiah kafir atau keluar dari Islam karena meyakini malaikat Jibril salah menyampaikan wahyu. 2. Syiah fasik karena berpandangan Abu Bakar mengambil hak Ali sebagai khalifah pertama. 3. Syiah yang bukan dua-duanya, artinya hanya mencintai Ali bin Abi Thalib sebagai sahabat paling mulia dibandingkan sahabat Nabi yang lain. Hari ini, semua ragam Syiah tersebut bisa ditemukan di Iran, sehingga tidak tepat juga bila digeneralisir untuk tidak mendukung Iran hanya karena persoalan Syiahnya. Kita juga tidak tahu detail pasukan militer Iran yang melawan Israel itu berpaham Syiah mana. Maka daripada sibuk dengan hal-hal yang mengarah pada kontraproduktif, semacam itu lebih baik fokus pada satu kesepakatan yang sama, bahwa Israel itu salah sehingga pantas dihukum dan dilawan sebagaimana dilakukan oleh Iran. Kesepakatan ini juga harus membuat kita satu suara dan satu barisan. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 103, yang artinya, kalian semua hendaklah berpegang teguh pada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Dan ingatlah anugerah Allah kepada kalian ketika kalian dahulu bermusuhan, yaitu Allah mempersatukan hati kalian, sehingga dengan karunia-Nya kalian menjadi bersaudara. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Bila mencermati ayat ini, maka kita akan menyadari bahwa ini adalah kalimat perintah. Dengan kata lain, Allah memerintahkan umat Islam untuk tidak tercerai-berai dan tidak merasa benar sendiri, sehingga orang lain yang sesama Muslim yang hanya berbeda pemahaman agama langsung dijauhi, bahkan dimusuhi. Para ikhwan wa akhwat, rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Al-Ahkam Al-Quran Juz 4 halaman 159 mengatakan bahwa melalui ayat ini Islam menyuruh umatnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Sebab perpecahan itu mendatangkan kebinasaan, sehingga persatuan menghasilkan kesuksesan. Masih dalam kitab yang sama, Imam Al-Qurtubi juga mengutip pendapat Ibnu Mubarak yang mengatakan bahwa jamaah persatuan itu merupakan tali Allah sehingga patut dipegang erat. Tujuannya agar tidak terpecah belah seperti yang menimpa pada kaum Yahudi dan Nasrani. Selain itu, Nabi Muhammad sendiri juga telah mencontohkan banyak riwayat bahwa persatuan dan solidaritas Islam lebih diprioritaskan ketimbang menyalahkan satu orang atau golongan, sehingga mengakibatkan perpecahan, kebencian, dan permusuhan. Di antara contohnya adalah ketika Nabi di tengah perjalanan pulang setelah perang berpesan kepada sekelompok sahabatnya agar tidak usah sholat asar sampai tiba di Bani Quraidah. Namun ada sebagian sahabat yang tetap sholat asar meskipun belum sampai Bani Quraidah, sehingga menurutnya waktu sholat akan segera habis. Ketika tiba di Bani Quraidah, sahabat yang tidak sholat asar melaporkan apa yang terjadi di antara mereka, dan ternyata Nabi tidak menyalahkan siapapun. Abdullah bin Umar selaku perawi hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari di dalam sahihnya mengatakan, Nabi tidak mencela satupun di antara mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Para ikhwan wa akhwat, rahimakumullah,
Lihatlah bagaimana sikap Nabi yang menginginkan umatnya selalu akur dan solid dalam hal apapun, termasuk dalam perbedaan pemahaman. Maka kita selaku pengikut Nabi Muhammad sudah seyogyanya meniru apa yang telah dicontohkan Nabi tersebut. Maka ketika melihat apa yang terjadi hari ini, mestinya tidak perlu lagi melestarikan warisan masa lalu, yaitu terlalu fokus dengan sekte dan kelompok masing-masing, sehingga umat sangat mudah terpecah belah. Topik-topik keagamaan yang telah melahirkan jurang pemisah tampaknya tidak perlu lagi dibahas panjang lebar demi meminimalisir bahkan menutup jurang tersebut. Maka sudah saatnya umat Muhammad ini bersatu dan saling bergandengan satu sama lain untuk berlomba-lomba dalam memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Begitu juga melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan manusia dengan tanpa memperdulikan latar mazhab atau kelompoknya. Termasuk juga ketika ada sekelompok umat manusia yang melakukan pelanggaran berat terhadap manusia yang lain, apalagi korbannya sama muslim, maka kita patut mendukung siapa saja yang bisa menghukum dan melawannya, bahkan meskipun berbeda agama. Sentimen sektarian antara umat Islam hari ini sudah usang. Kita harus menyadari bahwa selama ini kita disibukkan bertikai sesama umat Islam, sehingga menyebabkan kita terbelakang dari yang lain. Produktivitas kita terhadap peradaban dunia telah tersendat akibat hal-hal yang bersifat furu'iyah. Semoga kita dianugerahi kebesaran hati untuk menerima perbedaan demi memprioritaskan persatuan dan kesatuan di bawah bendera Islam. Baik, terima kasih. Syukron. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Jazakumullahu khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.